Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Fadila Putri Ustami dari Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan tentang frasa dan klausa. Bagaimana frasa dan bagaimana klausa. Oke, untuk itu simak baik-baik ya. Oke, yang pertama ada frasa. Nah, pengertian frasa ini dijelaskan oleh beberapa ahli ya teman-teman. Banyak para ahli yang mendefinisikan apa itu frasa. Nah, di sini saya ambil 3 para ahli, yaitu yang pertama ada menurut Ramlan 2005. Menurut beliau, frasa adalah satuan gramatikal yang terdiri atas 2 kata atau lebih yang tidak melampaui batas fungsi unsur klausa. Sedangkan menurut Krida Laksana 2011, frasa adalah gabungan 2 kata atau lebih yang bersifat non-predikatif. Nah, menurut Farhar 2012, beliau mengatakan mendefinisikan frasa sebagai kelompok kata yang menjadi bagian fungsional dari struktur kalimat yang lebih panjang, teman-teman. Nah, dari penjelasan tadi, dapat kita simpulkan bahwa frasa dapat dirumuskan sebagai satuan gramatikal yang terdiri atas 2 kata atau lebih, bersifat non-predikatif, dan senantiasa menduduki salah satu fungsi dari kalimat, subjek, predikat, objek, lengkap, atau keterangan. Ciri-ciri frasa. Yang pertama, ada terdiri atas 2 kata atau lebih. Yang kedua, bersifat non-predikatif. Ketiga, dapat diperluas. Dan yang keempat, frasa memiliki makna. Yang kelima, frasa hanya menduduki satu kedudukan. Nah, berdasarkan ciri-cirinya, itu berarti frasa itu harus terdiri dari minimal itu 2 kata, teman-teman. Nah, lalu dia juga memiliki makna, artinya dalam frasa ini dia menyampaikan satu makna tertentu seperti itu, teman-teman. Lalu frasa ini hanya menduduki satu kedudukan. Nah, jadi di dalam fungsi sintaksis ya teman-teman, kita itu punya fungsi sintaksis yang terdiri atas subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, maksudnya dari frasa hanya menduduki satu kedudukan ini, dia ini tergolong fungsinya itu sebagai apa? Apakah sebagai subjek, apakah dia sebagai predikat, apakah dia sebagai objek atau keterangan, seperti itu teman-teman. Lalu tadi ada frasa itu dapat diperluas. Artinya frasa ini bisa disisipi oleh konjungsi ya. Dia bisa disisipi konjungsi atau dia diperluas gitu ya teman-teman. Maksudnya diperluas ini disisipkan gitu. Lalu ada jenis frasa. Jenis frasa berdasarkan distribusinya. Nah, ini terbagi menjadi 2. Ya, teman-teman, untuk jenis frasa itu terbagi menjadi 2 golongan. Yang pertama berdasarkan distribusi dan kategorinya. Kategorinya ini termasuk ke dalam frasa endosentris sebenarnya, teman-teman. Tapi dia berdasarkan kategori atau kelas katanya seperti itu. Nah, jenis frasa berdasarkan distribusinya itu ada frasa endosentris. Jadi frasa yang salah satu unsurnya dapat menggantikan keseluruhan dan memiliki unsur pusat. Maksudnya unsur pusat ini dia menjelaskan apa nih maknanya. Dari 2 kata ini dia menjelaskan satu makna apa. Misalnya kita punya frasa cabai merah. Di mana letak unsur intinya? Letak unsur intinya adalah dia menjelaskan bahwa bahwa cabai ya teman-teman, cabai berwarna merah gitu. Nah, unsur pusatnya ada di cabainya teman-teman. Dia menjelaskan tentang cabai. Lalu ada seperti sepatu baru. Nah, itu dia menjelaskan tentang sepatu teman-teman. Seperti itu, unsur pusatnya ada di kata sepatu. Lalu frasa eksosentris adalah frasa yang sebagian atau seluruhnya tidak memiliki perilaku sintaksis yang sama dengan semua komponennya, baik dengan sumbu maupun dengan preposisi. Nah, untuk frasa eksosentris ini tidak bisa diberi konjungsi ya teman-teman. Nah, jadi dia itu hanya bisa dipakai menggunakan preposisi atau artikula. Nah, seperti itu. Lalu ada frasa endosentris. Nah, frasa endosentris tadi itu terbagi lagi teman-teman menjadi 3 bagian. Yang pertama ada frasa endosentris koordinatif, memiliki kesanggupan untuk dihubungkan dengan kata hubung dan kata hubung atau contohnya ayah dan ibu seperti itu. Lalu ada lagi pelatihan ini sini ada
Oke. Di sini ada ayah dan ibu. Nah, kata hubungnya itu menggunakan dan, teman-teman. Lalu pendidikan dan pelatihan. Ini menggunakan dan. Ini juga bisa menggunakan kata hubung atau ya, teman-teman. Lalu ada frasa endosentris atributif. Frasa jenis ini unsur-unsur pembentuknya memiliki hubungan yang tidak setara. Artinya dia tidak bisa diberikan konjungsi atau kata hubung. Nah, contohnya di sini kita punya kata sepatu baru. Sepatu baru. Sepatu ini menjadi unsur pusat atau unsur inti. Unsur inti ya untuk sepatu, dan untuk barunya menjadi atributif atau dia menjelaskan dari si unsur inti, teman-teman. Baru ini menjadi unsur atributif. Nah, seperti itu, teman-teman. Jadi sepatu sebagai unsur inti dan baru sebagai atributifnya. Lalu ada frasa endosentris apositif. Semua unsurnya merupakan unsur pusat dan menunjukkan atau mengarah pada hal yang sama. Contohnya ada guru biologi. Contoh lainnya juga seperti Soekarno, Bapak Presiden Indonesia. Dia juga bisa dibalik ya, teman-teman, kalau untuk frasa endosentris apositif ini. Jadi Presiden Republik Indonesia, Soekarno. Yang tadi awalnya Soekarno-nya di depan menjadi di belakang. Itu bisa dibolak-balik untuk frasa endosentris apositif. Oke, lanjut. Frasa eksosentris. Nah, untuk frasa eksosentris ini terbagi menjadi dua. Ada frasa eksosentris direktif dan frasa eksosentris non-direktif. Untuk frasa eksosentris direktif ini biasanya dikenal sebagai frasa preposisional. Artinya di awal frasa ini dia itu diawali dengan preposisi, teman-teman. Lalu seperti contohnya ya, itu di kamar, ke pasar, dari rumah. Nah, itu tergolong sebagai frasa eksosentris direktif karena diawali dengan preposisi atau kata depan. Lanjut, yang kedua ada frasa eksosentris non-direktif. Komponen pertamanya berupa artikula seperti si, sang, para, kau, ya. Nah, itu tergolong sebagai frasa eksosentris non-direktif. Nah, contohnya si kancil. Lalu ada sang putri gitu ya. Nah, terus ada lagi contohnya para siswa. Nah, itu tergolong sebagai frasa eksosentris non-direktif. Nah, jadi untuk yang eksosentris ini terbagi menjadi dua, yang berdasarkan preposisi dan berdasarkan dengan artikula. Oke, lanjut. Nah, frasa berdasarkan kategorinya. Untuk frasa yang berdasarkan kategorinya ini, sebenarnya ini masuk ke dalam frasa endosentris, teman-teman. Nah, yang pertama ada frasa nomina. Ialah frasa yang berdistribusi sama dengan kata yang berkategori nomina. Contohnya, kotak makan, cabai merah, pensil warna. Di mana, Kak, letak nominanya? Nah, jadi letak nomina atau inti pusatnya itu ada di, kalau kita ambil di kotak makan, teman-teman. Untuk kotak makan, ini intinya ya, inti pusatnya adalah di kotak. Kotak ini kan nomina ya, kata benda ya, teman-teman. Lalu cabai merah, cabai, intinya ada di cabai. Lalu pensil warna, nominanya terletak di pensil, teman-teman, seperti itu. Lalu lanjut untuk frasa verba, ialah frasa yang termaksud golongan kata kerja. Contohnya, sedang makan, akan tiba, jalan cepat. Di mana letak unsur pusatnya? Di mana letak verbanya? Yaitu letak verbanya. Kita ambil contoh pertamanya, di sini ada sedang makan. Letak verbanya ada di makan, akan tiba, letak verbanya di tiba, dan jalan cepat, letak verbanya ada di jalan, teman-teman, seperti itu. Nah, lalu ada frasa adjektiva. Frasa adjektiva ialah frasa yang unsur pusatnya berupa kata atau kata sifat. Contohnya, sangat cantik, sangat tampan, cukup lebar, sedikit pendek ya, seperti itu, teman-teman. Nah, letak adjektivanya ada di bagian cantik, tampan, lebar. Kalau yang sedikit pendek tadi, pendek, seperti itu, teman-teman. Lanjut. Ada yang keempat, frasa numeralia atau frasa tidak. Kita di sini bahas frasa adverbia dulu deh. Frasa adverbia yakni gabungan kata yang membentuk keterangan ya, teman-teman. Contohnya kemarin pagi, akhir pekan, tengah malam, dia menunjukkan keterangan apa ini, teman-teman? Keterangan waktu. Lalu ada frasa numeralia atau frasa bilangan. Adalah
Frasa yang kedua unsur pusatnya berupa kata atau frasa bilangan. Contohnya 9 ekor, 1 kilogram, seikat bayam. Di mana letak numeralianya? Letak numeralianya ada di kata 9, 1 kilo, 1 seikat. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut ke klausa ya. Apa sih klausa ini? Apakah punya keterkaitan dengan frasa? Dia memiliki keterkaitannya dengan frasa. Jadi, klausa adalah satuan bahasa yang memiliki subjek dan predikat yang membentuk makna utuh atau sebagian. Kalau tadi di frasa dia non predikatif, kalau di klausa dia bersifatnya predikatif, teman-teman. Ini menurut Frida Laksana 2018. Lalu ada ciri-ciri klausa. Yang pertama, memiliki subjek dan predikat. Sekurang-kurangnya sebuah klausa itu setidaknya itu dia punya subjek dan predikat. Kalau hanya subjek saja dia tidak termasuk ke dalam klausa ya teman-teman. Seminimal mungkin itu terdiri dari subjek dan predikat. Lalu dapat berdiri sendiri. Nah, sebenarnya untuk klausa ini ada yang bisa berdiri sendiri dan ada yang tidak. Artinya yang tidak ini maksudnya dia terikat dengan klausa yang lainnya gitu. Nanti kita bahas ya di jenisnya. Lalu ada menyampaikan makna dan fleksibilitas. Artinya dalam satu klausa pasti dia menyampaikan sebuah makna gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke klausa berdasarkan distribusinya. Yang pertama ada klausa terikat, yakni klausa yang hanya memiliki satu subjek dan klausa yang memiliki satu subjek dan predikat. Artinya dia ini lengkap ya. Kan tadi klausa itu ciri-cirinya seminimal mungkin itu ada subjek dan predikatnya. Berarti dan sehingga maknanya itu bisa utuh dan bisa berdiri sendiri. Contohnya, kami melanjutkan perjalanan itu bisa berdiri sendiri ya teman-teman. Maksudnya dia tuh punya makna yang utuh gitu. Nah, lalu ada klausa tidak terikat. Klausa tidak terikat ini artinya dia tidak mampu berdiri sendiri. Contohnya setelah hujan reda, seperti itu. Setelah hujan reda, kalau misalnya tadi di contoh pertama ada kami melanjutkan perjalanan, setelah hujan reda. Nah, itu bisa ya teman-teman. Kalau hanya setelah hujan reda saja kan dia tidak kurang ya maknanya itu. Apa setelah hujan reda si subjek ini ngapain gitu kan? Subjeknya nggak ada, predikatnya pun tidak ada. Jadi dia tidak bisa berdiri sendiri gitu. Subjeknya tuh sedang apa, maksudnya predikatnya itu juga sedang apa, itu dia nggak bisa berdiri sendiri, dia bergantung kepada klausa sebelumnya. Makanya itu sebab itu jadi dia harus dikaitkan dengan klausa terikatnya. Jadi di sini kalau kita satukan, jadi ada kami melanjutkan perjalanan setelah hujan. Nah, terdapat berapa jenis klausanya? Terdapat 2 klausa terikat dan tidak terikat. Oke, baik. Sekian penjelasan dari saya mengenai frasa dan klausa. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman dan dapat menambah ilmu pengetahuan teman-teman. Apabila ada pertanyaan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Baik, saya akhiri. Terima kasih banyak atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.